sentito l'altra notte, prima che partissi. Cosa hai sentito? Ti ho sentito che ti accarezzavi. Volevo accarezzarti prima. Dove osi? Vai via! Madre! Vai via! Che Dio ti perdoni! Mia colpa! Mia massima colpa! Wanita ini adalah biarawati paling kejam dan paling terlarang dalam sejarah. Ia dijuluki sebagai Godfather versi perempuan, bahkan lebih legendaris daripada The Count of Monte Cristo. Pada tahun 1976, novel ini ditolak secara massal oleh para penerbit Italia. Alasannya sederhana sekaligus brutal, tokoh utamanya dianggap terlalu gelap, terlalu kejam, dan sama sekali tak bermoral. "20 tahun kemudian, novel itu akhirnya diterbitkan secara swadaya dan justru meledak tak terduga di Jerman dan Prancis. Dari karya yang terkubur selama 2 dekade oleh penilaian moral, ia menjelma menjadi bacaan yang mengguncang dunia. Kisahnya pun seakan-akan mencerminkan perjalanan sang tokoh utama, lahir dari lumpur yang busuk, namun dengan kekuatan dirinya sendiri ia menebas duri, menyingkirkan rintangan, dan pada akhirnya berdiri tegak sebagai pewaris sempurna keluarga Morandi. Ho sempre rubato la mia parte di gioia. Inilah sebuah sastra klasik, sebuah seni yang kelam namun memikat, yang berani menantang batas, menghadirkan kenikmatan estetika yang tak nyaman, namun justru karena itulah tak terlupakan. Pada tahun baru 1900, Modesta lahir di sebuah keluarga pedesaan yang rusak dan miskin di Sisilia. Sikap pilih kasih sang ibu bagaikan pisau es yang dingin menusuk hatinya, dan adik perempuannya yang mengidap sindrom Down juga kerap menindasnya. Modesta seolah menjadi sosok yang berlebihan, bahkan mencuri sebutir telur pun dianggap dosa besar yang berujung pada pukulan kejam dari ibunya, sementara itu ayah kandungnya pun jarang pulang. Suatu hari ketika ia akhirnya kembali, lelaki tak berperi kemanusiaan itu mengurung istri dan anak perempuannya di gudang kayu, lalu memperkuas Modesta yang baru berusia 9 tahun. Sejak saat itu, dunianya jatuh ke dalam kegelapan total, dan kebencian di hatinya tumbuh liar seperti rumput liar yang tak terbendung. Malam itu, setelah ayahnya tertidur, Modesta bangun. Awalnya ia berniat membebaskan ibu dan adiknya yang terkunci di gudang, tetapi bayangan kekerasan dan penderitaan yang selama ini ia alami kembali menghantam pikirannya. Setelah ragu sejenak, ia mengurungkan niat untuk menolong mereka. Dan pada saat itulah ia tak sengaja menjatuhkan lampu minyak hingga api menjalar dengan cepat melalap seluruh ruangan. Modesta menatap kobaran api tanpa rasa takut sedikit pun. Kebakaran itu bagaikan vonis takdir yang membakar habis masa lalunya. Ia diselamatkan oleh seorang tukang kebun untuk dibawa ke sebuah biara, dan di sanalah hidup barunya dimulai. Para biarawati memandikannya, memakaikannya pakaian bersih, membiarkannya tidur di ranjang kecil yang nyaman, dan memberinya makanan yang cukup. Namun Modesta kecil seperti landak yang terluka. Ia sering buang air sembarangan, sering mencuri, dan mengambil makanan. Tingkah lakunya membuat para biarawati pusing, bahkan ada yang mengusulkan agar ia dikirim ke panti asuhan. Modesta dengan naluri tajamnya segera menangkap bahaya itu. Ia tahu, jika dikirim ke panti asuhan, ia akan kembali terjerumus ke dalam kegelapan tanpa akhir. Maka dari itu, ia mengerahkan kecerdikannya yang melampaui usianya. Dengan air matanya, ia berbohong kepada kepala biara bahwa seluruh keluarganya telah tewas terbakar oleh ulah ayahnya. Dan kisah tragis itu pun segera melunakkan hati sang kepala biara yang lembut. Kepala biara memutuskan untuk membiarkannya tetap tinggal, bahkan mengajar Modesta membaca kitab suci dan berdiskusi dari hati ke hati untuk memberinya perhatian yang amat sangat telaten. Berkat itu, Modesta menjadi kesayangan sang kepala biara. Selama 20 tahun, biara tersebut hanya menerima anak-anak bangsawan, dan Modesta adalah satu-satunya anak dari kalangan rakyat jelata. Karena itu, sang kepala biara memberinya perhatian istimewa, bahkan berjanji akan meninggalkan dana pensiun agar Modesta tetap bisa hidup di sana meski dirinya telah tiada. Pada suatu malam badai petir, Modesta yang takut pada guntur tidur seranjang dengan sang kepala biara. Di tengah malam, ia samar-samar mendengar napas berat di belakangnya. Sang kepala biara mengira Modesta telah tertidur. Remaja Modesta pun mulai merasakan perasaan yang ganjil. Campuran ketergantungan atas kasih sayang yang ia terima dan getaran polos khas masa pubertasnya.
Namun sebuah surat cinta palsu menjadi pemicu bencana. Surat itu membuat Modesta keliru dan mengira bahwa perasaannya berbalas. Dengan keyakinan itu, ia memberanikan diri menyatakan cintanya kepada sang kepala biara. L'ho sentito l'altra notte. Prima che partissi. Cosa hai sentito? Ti ho sentito che ti accarezzavi. Volevo accarezzarti prima. Come osi? Vai via! Madre! Vai via! Che Dio ti perdoni! Mia colpa! Mia massima colpa! Mia colpa! Kenyataan itu datang bagaikan palu godam yang menghantam keras, seketika menghancurkan seluruh hayalan Modesta hingga tak bersisa. Tangisan kepala biara yang dipenuhi rasa malu pun menggema menembus malam. Keesokan harinya, biarawati tua menjatuhkan hukuman kejam kepada Modesta. Sebuah korset berduri baja yang harus dikenakan menempel di dadanya, lalu ia dikurung di ruang gelap sebagai bentuk hukuman. Darah mengalir dari dadanya, hingga rasa perihnya menusuk sampai ke tulang, dan setiap hari ia hanya diberi sepotong roti dingin dan segelas susu untuk bertahan hidup. Meski tubuhnya tersiksa, pikirannya tetap dipenuhi bayangan sang kepala biara, karena sosok itu tak pernah benar-benar pergi dari hatinya. Di hadapan banyak orang, ia menjerit keras lalu melompat ke dalam sumur biara. Modesta mengira penderitaan yang sengaja ia ciptakan itu mampu meluluhkan hati sang kepala biara. Namun di sisi lain, biarawati Rita telah lebih dulu menembus dan membaca seluruh rencananya. E se Modesta si fosse buttata nel pozzo di notte, quando nessuno la poteva vedere? Ci pensa, madre? Ora non sarebbe più con noi. Devi aver avuto paura prima di buttarti, perché hai urlato molto forte. Ti abbiamo sentita tutte le laudi. Adesso basta, Valeria. Vieni con me. Lasciamola riposare. Modesta menemukan surat cinta palsu yang pernah ia tulis di dalam laci Rita, dan saat itulah ia sadar bahwa semua ini adalah ulah kecemburuan Rita yang disengaja. Dalam kemarahannya, Modesta menggigit bibir Rita dengan keras, bermaksud untuk memberinya pelajaran. Namun tak disangka, Rita justru melaporkan kejadian itu kepada kepala biara. Tingkah licik Modesta sepenuhnya membangkitkan amarah sang kepala biara, yang akhirnya memutuskan untuk mengusirnya dari biara. Hati Modesta dipenuhi rasa sakit dan keputusasaan. Dalam keputusasaan itu, ia menirukan suara dan desahan yang pernah ia dengar pada malam tersebut, sengaja untuk mempermalukan kepala biara. Namun pada akhirnya, yang ia dapatkan bukanlah simpati, melainkan akibat yang jauh lebih kejam. Dalam kemarahan dan ketidakrelaan, sisi gelap di dalam hati Modesta kembali terbangkitkan. Ia mendatangi menara tempat kepala biara biasa memandangi bintang-bintang. Di sana ia menatap sosok yang pernah begitu ia andalkan, namun kini sorot matanya dipenuhi emosi yang bercampur aduk, kekecewaan, amarah, dan tekad yang dingin. Kepala biara mengira itu hanyalah perpisahan biasa. Modesta menggenggam kedua tangan sang kepala biara erat-erat, lalu tiba-tiba mencengkeramnya dengan kuat. Keesokan harinya, kepala biarawati tua memberitahu Modesta kabar bahwa kepala biara telah jatuh dan meninggal. Modesta pun memaksakan beberapa tetes air matanya, bahkan berpura-pura terpukul hebat hingga jatuh pingsan. Setelah pemakaman usai, sebuah mobil kecil membawa Modesta pergi, lalu berhenti di depan sebuah perkebunan besar. Bangunan itu tampak seperti batu amber yang diasah dengan teliti oleh waktu. Begitu melewati gerbang, pemandangan di dalamnya seakan seperti lukisan yang perlahan terbentang. Modesta pun terpesona oleh tempat itu, dan siapa sangka penjara yang begitu mewah ini justru menyimpan rahasia kelam. Malam harinya, ia mendengar suara aneh dari atap, kadang terdengar dekat, kadang menjauh. Keesokan paginya saat pelayan mengantarkan sarapan, Modesta menanyakan suara ganjil yang ia dengar semalam. Pelayan itu tidak menjawab pertanyaannya, ia hanya mengatakan bahwa tidak seorang pun diizinkan naik ke atap. Pemilik perkebunan tersebut adalah Putri Morandi, ibu dari kepala biara di biara tempat Modesta dulu tinggal. Qual è il tuo nome, per favore? Modesta. Che nome brutto, mio Dio! Che aggettivo deprimente! Putri Morandi khawatir kematian putrinya bukanlah sebuah kecelakaan. Ia ingin mengetahui lebih banyak detail tentang hari itu.
Modesta mengatakan bahwa pada hari kejadian ia tidak melihat kepala biara, ia hanya tahu bahwa sang kepala biara gemar naik ke atap untuk menatap bintang, dan pagar di atap sudah sangat longgar, sehingga kecelakaan itu pun terjadi. Mendengar penjelasan itu, Putri Morandi meneteskan air matanya, dan jelas terlihat betapa dalam kerinduannya kepada sang putri. Ia meminta Modesta menandatangani beberapa dokumen, lalu memintanya pergi untuk sementara. Rincian isi dokumen tersebut akan diumumkan oleh pengacara di kemudian hari. Melihat keraguan di mata sang putri, Modesta menyadari bahwa ia harus bertindak dengan sangat hati-hati. Untungnya, putri bungsu Morandi, Cavallina, bersikap ramah padanya. Cavallina dengan sukarela memperkenalkan kehidupan di perkebunan itu. Ia mengatakan bahwa di tempat ini hanya dirinya dan sang ibu yang benar-benar hidup, sementara yang lain seperti mayat hidup. Para pelayan semuanya pernah mencuri barang milik tuan mereka, hanya saja keluarga Morandi memilih untuk tidak membongkarnya. Cavallina tampaknya juga sangat mengetahui latar belakang Modesta. Orang tuanya tewas terbakar, dan ia kemudian tinggal di biara. Larut malam, Modesta kembali mendengar suara aneh itu. Ia diam-diam berkeliling dan tanpa sengaja melihat para pelayan berpesta liar di dapur. Ketika ketahuan, Modesta segera melarikan diri, namun ia dihentikan oleh sopir yang datang memohon. Sopir itu takut Modesta akan melaporkan kejadian tersebut kepada sang putri, yang berarti semua dari mereka akan kehilangan pekerjaan. Setelah dibujuk, Modesta pun berjanji untuk menyimpan rahasia itu. Para pria di desa telah berangkat ke medan perang, dan Cavallina sendiri tinggal di perkebunan karena penyakit paru-paru. Ia sering mencari Modesta untuk mengobrol tentang kejayaan sejarah keluarganya dan tentang ibunya yang keras dan angkuh. Untuk mengusir kesepiannya, ia memelihara banyak burung, dan ia juga bercerita bahwa ia memiliki seorang kakak laki-laki yang kini berada di medan perang. Suatu hari, ia mengangkat ujung gaun dan memperlihatkan paha dengan kaki palsunya. Meski tertutup gaun panjangnya, cara jalannya yang pincang tetap terlihat jelas. Modesta pun menenangkannya, berkata bahwa kecantikanmu cukup untuk menutupi segalanya. Wajah Cavallina seketika memerah, jantungnya hampir melompat keluar dari dada. Yang satu kesepian dan rapuh, yang lain rendah diri dan kehilangan arah hidup. Mereka seperti sahabat lama yang menemukan gema jiwa dalam kisah masing-masing. Setelah masa berkabung berakhir, Putri Morandi memesan sebuah gaun panjang khusus untuk Modesta. Kainnya yang halus menyentuh tulang selangkanya, menghadirkan aura bangsawan yang anggun dan memikat. Saat Modesta berdiri di tengah debu dan menengadah menatap cahaya bintang, ia tiba-tiba menyadari dirinya pun bisa bersinar. Itulah pertama kalinya ia merasakan kerinduan yang begitu nyata terhadap kehidupan kaum bangsawan. Hari penandatanganan dokumen pun tiba. Pengacara mengumumkan bahwa kepala biara telah meninggalkan sejumlah harta untuk Modesta, berupa tunjangan tahunan sebesar 1.800 lira. Namun ada syaratnya, Modesta harus tinggal di biara. Begitu ia meninggalkan tempat itu, hak atas tunjangan tersebut akan otomatis gugur. Seandainya ini terjadi di masa lalu, mungkin Modesta akan sangat bahagia. Namun setelah mencicipi kemewahan kalangan atas, hatinya kini sudah terusik dan gelisah. Ia sadar bahwa segala yang ada di hadapannya sebenarnya dapat diraih, asalkan ia menguras seluruh kecerdikan dan tenaganya. Sang sopir menjadi target pertamanya. Ternyata sejak pertemuan pertama, pria itu sudah jatuh cinta pada Modesta. Modesta pun secara sadar membalas ketertarikan itu. Tak butuh waktu lama, sang sopir melamarnya dengan harapan Modesta akan tetap tinggal di perkebunan. Namun Modesta tidak langsung menerima lamaran itu. Hari keberangkatannya semakin dekat, dan pada suatu hari, sang putri tua mengungkapkan sebuah rahasia kepadanya. Kedua anaknya yang satu telah berangkat ke medan perang, sementara yang lain meninggal di usia muda. Lalu ia berkata bahwa putrinya yang wafat itu dulunya memiliki kehidupan yang membuat semua orang iri. Kehormatan keluarga adalah segalanya. Demi menjaga nama baik dan menutupi skandal, Putri Morandi mengumumkan kepada dunia luar bahwa bayi yang baru lahir itu adalah putrinya sendiri. Sementara itu, kepala biara dipaksa dikirim kembali ke biara, dan hubungan mereka pun resmi terputus sepenuhnya. Belum sempat Modesta mencerna semua yang terjadi, sang putri muda tiba-tiba berlari masuk ke kamarnya. Ia terus menyebut nama Modesta, kelembutan di ujung lidahnya yang nyaris menusuk, bahkan lebih menyayat hati daripada aroma parfum di tubuhnya. Telapak tangan Modesta dipenuhi keringat gugup.
Pandangannya beralih dari wajah sang putri yang lembut ke mata dalam dan sendu itu, lalu buru-buru menghindar seperti rusa kecil yang terkejut. Jika pada awalnya perasaan Modesta terhadap putri muda yang berkaki pincang hanyalah rasa iba, maka seiring berjalannya waktu, perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Mereka sering berjalan berdua di taman, saling berbagi rahasia dan kesunyian. Setiap tatapan yang bertemu, setiap sentuhan tak sengaja, membuat hati mereka kian mendekat tanpa disadari. Putri muda membantu Modesta membereskan barang-barangnya, rasa sedih dan enggan berpisah pun menyeruak. Di saat itu, muncul sebuah perasaan yang sulit diungkapkan. Seperti seorang kakak yang hendak meninggalkan adiknya, penuh kasih, penuh kehilangan, dan tak sanggup benar-benar melepaskannya. Io vengo con te in convento, mi faccio suora. Sei mia. Anche tu sei mia. Non ce la faccio. Modesta tiba-tiba mendorongnya menjauh. Ia menemukan sang sopir dan langsung mencium panas menutupi bibir pria itu, membuatnya tak sempat berkata apa-apa. Seolah hanya dengan cara itulah ia bisa tetap tinggal. Pada saat itu, dari atap terdengar seseorang memanggil sopir untuk meminta bantuan. Makhluk aneh yang setiap hari mengeluarkan suara mengerikan itu kembali mengamuk, menjerit dan meraung-raung dengan liar. Modesta dengan lembut mengusap puncak kepalanya. Anehnya makhluk itu merasakan kehangatan dari ujung jarinya dan secara ajaib menjadi tenang. Ia menyentuh bibir Modesta, seolah sedang menyentuh sebuah permata yang tak ternilai harganya. Santa signorina. Un miracolo. Monster itu ternyata adalah putra bungsu dari Putri Morandi. Karena wajahnya yang cacat dan dianggap mengerikan, sang putri selama ini mengurungnya di atas loteng. Berkat ketenangan yang diberikan Modesta, makhluk itu secara ajaib menjadi tenang selama beberapa hari berturut-turut. Putri Morandi pun memutuskan untuk membiarkan Modesta tinggal beberapa minggu lebih lama sebelum kembali ke biara. Namun rahasia besar di rumah bangsawan itu belum berhenti sampai di situ. Ada satu sosok yang lebih mengejutkan. Carmine adalah seorang pengelola tanah keluarga Morandi. Ia licik dan penuh intrik. Tersiar kabar bahwa dulu kepala biara memiliki hubungan gelap dengannya dan bahwa dialah ayah kandung sang putri kecil. Di dalam perkebunan, Carmine bertindak sewenang-wenang seolah dialah tuan sebenarnya di tempat itu, sampai sang putri kecil sangat membencinya. Kepercayaan Putri Morandi pada Modesta pun semakin besar. Ia meminta Carmine mengajarkan Modesta segala hal tentang pengelolaan pertanian, bahkan memerintahkannya untuk memanggil Modesta sebagai nyonya. Meski dalam hatinya Carmine meremehkan gadis itu, posisi Modesta di perkebunan terus meningkat. Sang sopir merasa tidak puas. Dahulu Modesta pernah berjanji akan menikah dengannya, namun kini hari-harinya justru dihabiskan untuk menaklukkan monster di atas loteng. Modesta menjelaskan bahwa akhir-akhir ini ia terlalu sibuk untuk memikirkan hal lain. Lagi pula, dengan dukungan sang putri, ia tidak lagi seperti lalat tak berarti. Demi menenangkan sang sopir dan membeli waktu, Modesta hanya bisa menghiburnya dengan sebuah ciuman. Suatu hari, saat berinteraksi dengan monster itu, ia tiba-tiba bersikap tidak senonoh terhadap Modesta dan mengatakan bahwa sang pangeran sebenarnya sudah dewasa. Setiap kali ia mengalami masa-masa kegilaannya, akan diatur seorang petani untuk menenangkannya. Hal semacam ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, semata-mata karena si petani hidup miskin dan masih harus menafkahi seorang anak yang masih kecil. Modesta tersentuh oleh penderitaan perempuan itu. Ia memberinya sejumlah uang dengan harapan bisa mengetahui lebih banyak tentang masa lalu sang monster. E allora chiuse l'occhio e mi susi al collo. Un secolo passò. E chi non è? Ternyata sang pangeran selama ini tidak memiliki kemampuan layaknya pria sejati dan kebingungan Modesta pun akhirnya terjawab. Sementara itu, Carmine perlahan mulai menaruh perasaan yang tak biasa pada Modesta yang penuh pesona dan semangat muda. Ia pun mencari berbagai kesempatan untuk mendekatinya. Sang sopir mencium adanya ancaman dari seorang rival. Dalam keadaan mabuk, ia sengaja mengaku kepada Carmine tentang hubungannya dengan Modesta. Mendengar hal itu, Modesta dengan marah mendatangi sopir tersebut dan menuntut penjelasan mengapa ia menceritakan urusan mereka kepada orang lain. Sopir itu berkilah bahwa ia hanya mengatakan hal tersebut kepada Carmine. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan penjelasannya, Modesta sudah lebih dulu berkata dengan nada dingin,
non ti sposano mai. Modesta sangat menyadari bahwa untuk bisa berdiri kokoh di dalam keluarga yang rumit ini, ia harus menggunakan segala cara. Maka dari itu, ia pun memasuki mode berburunya. Ia pun sengaja melakukan gerakan-gerakan menggoda di hadapan sang pangeran, memainkan sikap dan tatapan yang penuh isyarat, disertai kata-kata berlapis makna yang mampu membuat siapapun berdebar. Sang pangeran pun kehilangan kendali, nalurinya tersulut, dan tanpa mampu menahan diri, ia menerkam Modesta. Teriakan Modesta menggema ke seluruh ruangan. Semua orang pun tahu kehormatannya telah ternodai. Lalu dokter mendiagnosis kondisi sang pangeran semakin memburuk. Jika kabar bahwa ia telah menodai seorang biarawati sampai tersebar, keluarga itu akan menanggung aib yang luar biasa. Karena itu, semuanya harus dirahasiakan. Namun Modesta sadar, ini bukanlah solusi jangka panjang. Sang pangeran pun menjadi murung, enggan makan dan minum. Setiap malam ia meraung histeris, memanggil nama Modesta berulang kali. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa pangeran telah jatuh cinta padanya. Suatu malam, sang putri kecil datang ke kamar. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, dan ia segera bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Putri Morandi. Tanpa basa-basi, perempuan itu berkata bahwa Modesta bisa secara resmi masuk ke dalam keluarga mereka dengan menikahi putranya yang malang. Namun ada satu syarat, Modesta tidak boleh hamil. Tidak boleh melahirkan anak, agar tidak merusak kehormatan keluarga Morandi. Modesta langsung menyetujui syarat itu. Dari sang putri kecil, ia baru mengetahui bahwa semua ini sebenarnya adalah gagasan Carmine yang diberikan kepada sang putri tua. Modesta menunjukkan ketenangan dan kecerdasannya yang luar biasa. Ia bagaikan penunggang kuda ulung yang melangkah hati-hati di papan catur kekuasaan. Namun, di antara semua itu yang paling cerdas justru adalah Carmine. Modesta mengetuk pintu gubuknya dan bertanya langsung kepadanya mengapa ia ikut campur dalam urusannya. Siete venuti per rimproverarmi. E che pensavo che volevate ringraziarmi invece. Mio padre mi ha insegnato che 3 schiaffi sono insegnamento. 3 sono botte. Che siete venuti a fare a casa di un uomo la notte? Schifo mi fa. Lasciatemi. Lasciatemi. E perché deve lasciare? Che siete venuti a fare a casa di un uomo la notte? No, siete un rovinato. Io faccio chi tu che voglio. E fatelo. Dengan mulut yang terus mengucapkan kebencian, ia justru melepaskan pakaian di tubuhnya satu persatu. Modesta menjadikan tubuhnya sendiri sebagai senjata untuk mengendalikan Carmine. Namun adegan itu terlihat oleh sang sopir yang berada di luar pintu. Keesokan harinya, dengan dalih ingin membelikan barang-barang wanita agar Modesta memberi pendapat, sopir itu mengajaknya masuk ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, ia tak mampu lagi menahan amarahnya dan melontarkan makian, menyebut Modesta sebagai pelacur. Ia mengancam akan menceritakan apa yang ia lihat kemarin kepada sang putri. Vado dalla principessa e ci dico tutto, eh? No. E poi gli dico che fai la notte con Gabellotto. A così vedremo se lascia che suo figlio si sposa con una puttana come te. Perché mi fai questo? Io ti voglio bene. Io ti voglio bene. Che succhia. È tardi. Prima ci devi pensare. Setelah melihat sekelilingnya yang sunyi dan jaraknya yang cukup jauh dari desa, Modesta tanpa ragu menciptakan sebuah kecelakaan. Ia mempertaruhkan nyawanya sendiri, dan akhirnya keberuntungan berpihak padanya. Ia berhasil menikahi pangeran yang buruk rupa dan memperoleh hak untuk terlibat dalam bisnis keluarga. Namun, itu hanyalah langkah pertamanya. Ambisinya bagaikan lubang hitam yang tak pernah terpuaskan, terus mendorongnya melangkah lebih jauh. Modesta juga dengan murah hati memberikan hadiah kepada setiap pelayan, membuat semua orang memperlakukannya dengan penuh hormat dan kepatuhan. Ia sering bertemu diam-diam dengan Carmine, memanfaatkan kekuatannya demi meraih keuntungan yang lebih besar bagi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ia juga mencari pada diri Carmine sebuah penghiburan emosional yang belum pernah ia rasakan dalam kehidupannya sebelumnya. Penghiburan ini memberinya secercah ketenangan yang langka di tengah kehidupan istana yang syarat perhitungan dan intrik. Di atas dasar kepentingan semata, perlahan tumbuh sebuah curahan perasaan yang halus. Sebuah emosi yang berada di antara ketergantungan dan kekaguman.
Dalam proses ini, Modesta secara bertahap menguasai kendali atas keuangan keluarga dan menjadi sosok yang tak tergantikan di dalam perkebunan. Perang akhirnya berakhir, orang-orang menyambutnya dengan sorak-sorai, merayakan kembalinya para kerabat untuk berkumpul kembali. Namun, hanya Putri Morandi yang tidak merasakan kebahagiaan itu. Vi dico una cosa che sia ben chiara. Qui la guerra non finirà mai. Non c'è niente da festeggiare. Ogni festa sarà severamente punita. Tornate a lavorare. Grazie. Non è giusto. Ternyata putra sulungnya telah tewas di medan perang, hingga Putri Morandi tenggelam dalam duka yang begitu mendalam. Setelah sebelumnya kehilangan putrinya akibat sebuah kecelakaan, kini satu-satunya putra yang masih sehat pun meninggalkannya. Namun perang ini juga menyingkirkan satu-satunya pesaing Modesta. Suaminya yang berwajah buruk rupa kini menjadi pewaris sang putri, dan sebagai istrinya, dialah yang sebenarnya menjadi pihak paling diuntungkan. Sayangnya, hari-hari baik itu belum sempat dimulai ketika sebuah wabah mengerikan menyebar di seluruh kota. Itu adalah flu Spanyol yang dibawa pulang dari medan perang, oleh karena itulah semua orang diwajibkan mengenakan masker dan menjalani isolasi. Seluruh barang harus disterilkan. Jumlah orang yang terinfeksi terus meningkat dan kematian menyebar ke seluruh Eropa. Carmine pun berulang kali meminta izin untuk pulang ke kampung halamannya di pedesaan. Pada hari perpisahan mereka, tanpa disadari, sebuah benih telah tertanam. Putri Morandi tidak lagi mengenakan masker, bicaranya semakin sedikit, dan ia telah kehilangan seluruh minat terhadap kehidupannya saat ini. Sang sopir terinfeksi wabah tersebut dan meninggal dunia dengan tragis. Bahkan pelayan perempuan yang merawat kepala pengurus rumah tangga juga diusir dari perkebunan oleh Modesta. Wajah Modesta kian membulat dan tubuhnya perlahan mulai menampakkan tanda-tanda kehamilan. Immagini se ci fosse un bambino qui. Sì, un bambino che corre dappertutto. Che entra in queste stanze. Una nuova vita in questa casa. Ti piacerebbe? Sì, tanto. E come lo chiamiamo? Non lo so. Pada suatu malam yang diguyur badai petir, Putri Morandi mengalami insiden mengompol dan terjatuh dari kursi hingga mengalami patah tulang. Dokter mengatakan bahwa kondisi jantungnya sangat rapuh. Sejak saat itu, merawat sang putri menjadi hal terpenting dalam hidup Modesta. Pada hari itu, sang putri akhirnya menyadari segalanya. Ia memerintahkan Modesta untuk melepaskan gaunnya. Perut kecil yang membulat itu tampak seperti sebuah penghinaan besar terhadap keluarga Morandi. La famiglia Brandiforti deve finire con me. Va bene? E io non permetterò a nessuno. Ma dico a nessuno di andare contro la mia volontà. Ternyata setelah melahirkan seorang anak, ia kembali hamil 2 kali. Namun karena takut akan melahirkan anak cacat lagi, ia dengan kejam menanganinya. Sang putri menuntut agar ia segera menggugurkan kandungan tersebut, jika tidak, ia harus segera meninggalkan perkebunan dan tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari harta di sana. Namun Modesta tahu bahwa sang putri tua yang kini terbaring sekarat sama sekali tidak lagi menjadi ancaman baginya. Yang perlu ia lakukan hanyalah mempercepat langkahnya. Ia mencampurkan rumput liar dan buah-buahan liar beracun ke dalam teh yang ia rebus untuk sang putri. Tubuh sang putri pun tampak semakin lemah. Ia sering mengalami sesak napas, kerap pusing hingga akhirnya jatuh pingsan. Suatu hari Modesta mendengar sebuah rahasia yang mengejutkan. Ternyata Putri Morandi telah menyiapkan sebuah surat wasiat. Jika Modesta melahirkan anak cacat, maka ia tidak berhak mewarisi harta apapun. Seluruh kekayaan, termasuk perkebunan, akan disumbangkan kepada lembaga amal. Ero sotto scacco. Zitta! Zitta! Di saat genting itu, Modesta harus segera menemukan surat wasiat tersebut. Namun, meskipun ia telah membongkar seluruh laci, dokumen itu tetap tak ditemukan. Saat itulah seorang pelayan perempuan mengatakan bahwa sang putri tua telah mengatur agar dokter datang keesokan harinya.
Dan ia pun sadar, begitu dokter tiba perbuatan meracuninya pasti akan terungkap. Malam itu, Modesta mengambil langkah nekat tanpa jalan kembali. Ia langsung menuangkan racun mematikan. Ia mendengar suara sang putri tua yang lemah memanggil dengan lirih, tetapi Modesta hanya berbalik dengan dingin dan pergi. Setelah pemakaman sang putri tua digelar, seorang pengacara datang ke rumah dan mengatakan bahwa Putri Morandi tidak pernah menyampaikan kepadanya tentang adanya surat wasiat. Semua pelayan pun bersaksi bahwa Modesta telah merawat sang putri tua dengan sepenuh hati. Maka Modesta pun menirukan nada bicara Putri Morandi dan menyatakan bahwa sang putri pernah mengatakan ingin menyumbangkan sejumlah uang kepada biara dan rumah sakit. Seluruh harta warisan akan diberikan kepada pangeran buruk rupa itu, sementara putrinya akan menerima sejumlah tunjangan tahunan. Un congruo vitalizio. Sì. Ia semula mengira semua yang dilakukannya telah sempurna tanpa celah. Namun surat wasiat Putri Morandi sebenarnya telah lama berada di tangan Carmine. Meski ia belum pernah membukanya, Carmine sangat memahami Putri Morandi. Pembagian warisannya pasti tidak akan seperti yang dituturkan Modesta. Ia tahu betul apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Namun bagaimanapun juga, ia adalah ayah dari janin yang dikandung Modesta. Pada akhirnya, ia menyerahkan surat wasiat itu kepada Modesta. Begitu pintu tertutup, Modesta langsung membakar surat wasiat tersebut hingga menjadi abu, dengan keteguhan dan ketegasan yang sama seperti saat ia membakar habis rumah keluarga itu, tanpa sedikit pun keraguan. Setiap nyala api adalah kelahiran keduanya. Akhirnya Modesta melahirkan seorang bayi laki-laki. Di luar perkebunan, Carmine mendengar tangisan bayi yang baru lahir dan akhirnya bisa menghela napas lega. Modesta pun resmi menjadi penguasa sejati atas seluruh harta keluarga Morandi. Namun ketika ia akhirnya berdiri di puncak kekuasaan dan memandang seluruh perkebunan dari atas, ia justru menyadari betapa sunyinya dirinya. Kekuasaan yang dulu begitu ia dambakan kini terasa tak lebih dari mimpi semu. Sementara itu, sang putri kecil baru menyadari bahwa harta yang seharusnya menjadi miliknya kini sepenuhnya telah jatuh ke tangan Modesta. Stesso matrimonio è uno scandalo, tuo marito è un menumato. E tu fedi di strega. Fuori! Fuori da sta stanza! Modesta tahu betul bahwa gadis kecil di hadapannya sama sekali tidak mampu menjadi ancaman baginya. Di satu sisi, ia menikmati kedekatan emosionalnya dengan sang putri kecil. Namun di sisi lain demi mencapai tujuannya sendiri, ia terpaksa menjadikan perasaan itu sebagai sebuah alat tawar-menawar. Ia pun terombang-ambing dalam pergulatan yang menyakitkan, antara perasaan dan kepentingan. Bagi Modesta, putri kecil itu adalah satu-satunya tempat berlindung di dunia yang dingin dan kejam ini. Namun, ada kalanya ia diliputi rasa bersalah dan penyesalan, karena menyadari bahwa ia telah memanfaatkan perasaan yang seharusnya murni itu. Il tuo bambino, il tuo marito e la tua eredità. Ma a me ci pensi mai? Ci pensi mai a me? Che a Catania sarò solo la povera cognata zoppa. Una zitella a carico della famiglia. Pensavo che tu mi volessi bene. Pensavo che mi volessi bene. Ma io te ne voglio. Tu sei la mia gioia, sei nella mia anima. Io voglio solo che tu sia felice e che ti senta protetta. Modesta membawa sang pangeran turun dari loteng dan memperkenalkannya kepada semua orang, membiarkannya berinteraksi dengan dunia luar layaknya orang normal. Saat putranya genap berusia 1 bulan, Carmine datang berkunjung. Dalam saat-saat kesepian itu, bayangan Carmine selalu tanpa sadar muncul di benak Modesta. Perasaannya terhadap Carmine dipenuhi oleh kerinduan sekaligus penyesalan. Ia merindukan masa lalu, ingin kembali ke waktu yang sederhana dan indah itu. Namun Carmine telah melihat dan memahami sisi Modesta yang dingin, kejam, dan tak segan menggunakan segala cara. Bagaimana ia menginjak jasad orang lain demi memanjat ke puncak rantai kekuasaan. Maka ketika Modesta mencoba mendekat dan menyerahkan dirinya, Carmine menolaknya dengan ketenangan yang tegas. Akhirnya, Modesta pun meninggalkan pedesaan bersama sang putri kecil dan anaknya, kembali ke perkebunan Catania di tepi laut.
Sepanjang perjalanan melewati hamparan sawah, wajah-wajah mereka yang pernah ia celakai dan tewas karena ulahnya seolah-olah bermunculan seperti hantu. Itu adalah masa lalu yang takkan pernah bisa ia hindari, dan nyawa-nyawa yang lenyap karena dirinya menjelma menjadi bayangan tak berwujud yang terus menguntit di sisinya. Setibanya di perkebunan, bangsawan dan pelayan menyambut mereka dengan hangat. Tempat ini jelas jauh lebih megah dan nyaman dibandingkan di pedesaan sebelumnya. Untuk menghindari kerumunan, Modesta melangkah menuju gereja kecil di sampingnya. Sejak lama, aturan hidup yang ia pegang selalu bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan toleransi yang diajarkan gereja. Ia tahu betul, kedua tangannya telah berlumuran darah. Di hadapan suasana gereja yang sakral, ia merasakan beratnya dosa yang ia pikul. Jika ia tetap tinggal dan menerima pembasuhan serta pengekangan agama, itu berarti ia harus kembali melepaskan semua yang telah ia rencanakan dan perjuangkan. Pikirannya berputar-putar, hingga pada akhirnya ia dilanda kepanikan dan melarikan diri, menyusuri jalanan dan menjauh dari gereja itu. Modesta berhenti di hadapan laut, dan angin laut menerpa rambutnya seperti tangan yang dingin dan tak berperasaan. Tatapannya kosong dan mengawang, menatap garis pertemuan antara laut dan langit. Aroma asin air laut menyusup ke hidungnya, dan di matanya perlahan muncul keteguhan yang pahit. Ia tahu ia tak lagi bisa lari dari masa lalu, dan tak mungkin mengubah apa yang telah terjadi. Namun ia masih bisa memilih bagaimana menghadapi masa depan. Pada saat itu, ia memutuskan untuk tetap mencari secuil kebahagiaan dalam hidup yang tandus ini, meski kebahagiaan itu harus diraih dengan susah payah dan terasa getir. Dengan demikian, tirai pun tertutup bagi kisah epik yang dipenuhi hasrat naik kelas dan perebutan kekuasaan ini. Cerita ini berpusat pada perjalanan Modesta dari masa kecilnya yang tragis di Sisilia, tahun-tahun di biara, hingga langkah-langkah ambisiusnya menumpang pada dunia kelas atas. Setiap fase dipenuhi tikungan dramatis. Sang tokoh utama menggunakan tubuhnya sebagai senjata untuk menaklukkan laki-laki dan perempuan. Kepala biara yang tampak saleh menyimpan ketertarikan ekonomi dan emosional pada Modesta, tetapi tragisnya, ia ingin menyelamatkan Modesta, namun justru ditelan oleh ambisi Modesta sendiri. Di antara dua pria dalam hidup Modesta, sang sopir hanyalah alat yang dipakai lalu dibuang. Cinta sejatinya tertuju pada Carmine, sebuah hasrat paling murni dan naluriah, namun hubungan itu hancur oleh ambisinya sendiri yang membuat Carmine memilih menjaga jarak. Bersama putri kecilnya, Modesta merasakan kebaikan dan kepolosan yang amat berharga di dunia istana yang penuh tipu daya. Hubungan mereka dipenuhi simpati atas luka masing-masing, serta kehangatan saling menguatkan di tengah kesulitan. Serangkaian tindakan Modesta tampak seperti upaya memenuhi ambisi dan hasrat pribadi. Namun di lapisan yang lebih dalam, itu adalah perlawanan terhadap masyarakat yang dangkal dan disiplin agama yang mengekang. Kekerasan dan penindasan yang ia alami membuatnya meragukan aturan dunia ini. Ia sadar, dalam masyarakat yang berpusat pada laki-laki, perempuan sering diperlakukan seremeh debu, dan hanya dengan cara-cara ekstrim seseorang bisa merebut sedikit ruang untuk bertahan hidup. Sosok Modesta pun menjadi kompleks dan berlapis, itulah daya tariknya. Ia adalah korban sekaligus pelaku, dingin dan kejam, namun juga merindukan kebebasan dan cinta. Setelah tak terhitung pergulatan batinnya, ia akhirnya mencapai tujuannya untuk menjadi penguasa perkebunan bangsawan, memiliki harta, status, dan kekuasaan. Sekilas ia telah berada di puncak, namun pada akhirnya, ia menyadari bahwa kekuasaan tak memberinya kebahagiaan sejati.